Dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, telah dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi. Tetapi baru saja dilaporkan, pelapor malah dipolisikan atas dasar pelecehan terhadap anak presiden. Ini seolah anak presiden tidak boleh disentuh dan kebal hukum. Aktivis Neko Silalahi pun marah. Sejak kapan anak presiden kebal hukum? Pelapor Gibran dan Kaisang mendapat banyak dukungan. Jangan pernah takut, Bung. Anda adalah pahlawan. Gelora.co. Aktivis dan pegiat media sosial Neko Silalahi menanggapi pernyataan kontroversial Immanuel Ebenezer. Sebelumnya, Immanuel yang merupakan perwakilan Ikatan Aktivis 98 melaporkan dosen UNJ Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut usai Ubaidillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke KPK atas tuduhan korupsi. Immanuel dalam pernyataannya ke media menyebut, jika anak presiden tidak boleh disentuh. Neko Silalahi pun mempertanyakan pernyataan Immanuel tersebut. Sejak kapan anak presiden punya kekebalan hukum? Tulis Neko di Twitter pribadinya pada Sabtu 15 Januari. Ia beranggapan jika anak presiden tidak dapat disentuh, maka mereka akan melakukan hal yang seenaknya di negara ini. Jika maksudmu anak presiden bisa seenak udelnya gitu di negara ini, emang siapanya anak presiden loh yang polisikan Bang Ubaidillah, ucapnya lagi. Sementara seperti dilansir fajar.co.id Jakarta, politikus Partai Demokrat Beni Kaharman mendukung langkah dosen UNJ Ubaidillah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beni Harman menyarankan Ubaidillah Badrun agar tidak takut menghadapi tekanan dari pihak lain usai dirinya melaporkan Kaisang dan Gibran. Beni akui bangga dengan sikap Ubaidillah Badrun ini. Saya bangga dengan Ubaidillah. Jangan pernah takut, Bung. Jangan takut dituduh memfitnah. Dan jangan takut pula dituduh kadrun, apalagi dicap anti Pancasila, kata Beni Harman dikutip dari akun Twitternya Jumat 14 Januari. Anggota DPR RI fraksi Demokrat ini menilai Ubaidillah adalah pahlawan yang berani ungkap kebenaran. Anda itu adalah pahlawan. Anda berani nyalakan lilin untuk selamatkan bangsa agar tidak salah masuk ke terowongan yang gelap. Tagar rakyat monitor, tulis Beni Kaharman. Tantangan berat Komisi Pemberantasan Korupsi. Usut tuntas pelaporan dugaan korupsi dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang. Gelora.co. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berani mengusut pelaporan dugaan korupsi yang melibatkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Menurut Mardani, hal ini menjadi momentum seberapa berani lembaga anti rasuah untuk mengusut dugaan korupsi yang sudah termasuk sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ini menjadi testing seberapa efektif, seberapa adil, dan seberapa kita mampu mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum dengan menganggap korupsi sebagai extraordinary crime, kata Mardani dalam diskusi daring. KPK akankah mengusut potensi korupsi anak penguasa? Di akun YouTube Mardani Alisera seperti dilihat pada Sabtu 15 Januari. Mardani menyampaikan, pelaporan ini bisa menjadi pembelajaran
bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum, termasuk dua putra Jokowi yang dilaporkan atas dugaan kasus korupsi. Karena kalau ini ditindaklanjuti dan misal tidak terbukti, menurut saya, ini sudah menjadi pembelajaran yang baik bahwa setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Saya apresiasi siapapun dari pihak manapun, tidak hanya Ubaidillah yang mau melaporkan kasus korupsi, jelas Mardani. Kendati demikian, pihaknya menghormati terkait asas praduga tak bersalah. Namun dia mengapresiasi ada pihak yang berani melaporkan kasus korupsi tersebut. Tapi emangnya domplang terkait kasus pelaporan Kaisang dan Gibran, tentu semuanya harus didasari oleh praduga tak bersalah. Tetapi juga di saat yang bersamaan juga harus diapresiasi ketika ada satu dua pihak yang berani mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan. Laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang oleh dua putra Presiden Jokowi dipastikan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun sebagai hasil riset. Hal itu dikonfirmasi Ubaidillah saat menjadi pembicara diskusi bertajuk Politik Lapor-Lapor KPK yang digelar di Bilangan Pasar Minggu Jakarta Selatan Sabtu 15 Januari. Ubaidillah Badrun mengatakan, riset yang dia lakukan bersama timnya menunjukkan dugaan-dugaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Sehingga laporan yang dia sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan perkara ini tidak bisa disebut sebagai tindakan politis. Bahwa apa yang saya lakukan adalah hasil riset, jelas Ubaidillah. Ubaidillah menuturkan, riset yang dia lakukan berawal dari satu konsep baru yang dia temukan terkait dengan relasi kekuasaan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep itu sudah saya tuangkan dalam sebuah artikel berjudul New Kleptokrasi. Saya mau beranikan riset saya itu yang sudah saya publikasikan, tegasnya. Lebih lanjut, data dugaan tindak pidana pencucian uang Gibran dan Kaisang yang dia laporkan ke KPK sudah sangat jelas, di mana terdapat data angka-angka investasi yang dilakukan grup Sinar Mas kepada usaha minuman dan kuliner dua anak Jokowi ini. Dia pun menegaskan, dalam risetnya itu, pihaknya tidak hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Sebelumnya diketahui, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubaidillah Badrun, telah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK atas dugaan korupsi pada 10 Januari 2022 kemarin. Gibran dan Kaisang dituding memiliki relasi bisnis yang erat dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH, yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015 lalu.